Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan untuk satu lagi hari baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pada pagi hari ini sebelum kita kembali memulai aktivitas kita, marilah kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan melalui hikmat pagi. Namun sebelum itu marilah kita satukan hati untuk berdoa. Selamat pagi Tuhan, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami hingga hari ini. Kami memohon kiranya belas kasihan dan perkenanan-Mu selalu ada bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berikanlah kami hikmat Tuhan untuk kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tema pada hikmat pagi pada hari ini adalah kami berbicara. Bacaan diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-1 hingga ke-4. Namun yang menjadi fokus kita ada di ayat ketiga dan ke-4, yang berbunyi demikian. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, sama seperti Allah telah menganggap kami layak sehingga Ia mempercayakan Injil kepada kami. Demikianlah kami berbicara, bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Saudara, pembahasan topik tentang Kristen progresif menjadi begitu heboh dan hangat beberapa waktu yang lalu. Ada salah seorang pendeta yang menjadi pemicunya. Dia yang dulunya adalah pendeta, lalu memutuskan untuk mundur dari jabatan pendeta karena pertentangan keras yang ditimbulkan sebagai reaksi dari pernyataan-pernyataannya. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah ketika beliau menyatakan bahwa keselamatan tidak hanya di dalam Yesus Kristus. Perbuatan baik pun bisa menyelamatkan kita. Sesungguhnya saudara, penolakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat, jalan keselamatan ke sorga, itu bukan hal yang baru. Ada banyak orang, banyak aliran, banyak sekte dan tokoh-tokoh tertentu yang tidak percaya, bahkan menentang keras, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Teori mitos Yesus misalnya berkata dan berpandangan yang pertama, Yesus Kristus bukanlah tokoh historis yang benar-benar ada, tetapi hanya karakter mitologis yang diciptakan oleh komunitas Kristen perdana. Lalu mereka memandang juga yang kedua bahwa tokoh Yesus memang ada, tetapi riwayat hidupnya tidak seperti yang ditulis dalam Alkitab. Mereka meyakini bahwa tokoh Yesus Kristus adalah gabungan dari atribut, cerita, atau tokoh-tokoh lain yang membentuk satu rangkaian riwayat hidup Tuhan Yesus. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen menyikapi hal ini? Apakah kita menjadi galau, kita menjadi ragu, atau justru kita semakin percaya dan menyala-nyala bagi Tuhan? Orang-orang Kristiani, saudara, wajib percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan kepada Bapa di sorga. Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat di Tesalonika menyatakan bahwa pemberitaan Injil Allah harus disampaikan dalam rangka untuk menyenangkan Allah. Meski dalam perjuangannya tentu tidak mudah dan berat. Paulus menandaskan pekabaran Injil yang dibicarakan, yang dilandasi oleh kebenaran, bukan lahir dari kesesatan, tapi dari maksud yang murni, bukan dari tipu daya, tapi kebenaran. Saudara, jika ada cara lain untuk selamat dari dosa dan mencapai ke sorga, misalnya melalui perbuatan baik, maka Tuhan Yesus sesungguhnya tidak perlu datang ke dalam dunia dan menjalani Via Dolorosa itu. Seorang tokoh bernama William Henry Griffith Thomas, yang adalah teolog, dia pernah menyatakan, kekristenan merupakan hakikat ketaatan kepada pribadi Yesus Kristus. Ide dan fakta kekristenan yang fundamental dan utama adalah pribadi Yesus
Kristus. Jadi saudara ingatlah bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Dan kita harus berani mengungkapkan dan mengutarakan dan meyakini hal ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah datang ke dalam dunia. Engkau menjadi jalan keselamatan bagi kami. Ya Tuhan, tolong kami sebagai orang-orang percaya agar kami boleh terus teguh di dalam iman kami kepadamu, dan bahkan kami juga membagikan iman itu, membagikan dan membicarakannya kepada orang-orang sekitar kami. Kiranya Tuhan bimbing kami agar kami boleh semakin mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Tetaplah ingat bahwa Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Tuhan memberkati.